Ya, oke. Aku rasa bisa langsung aku mulai aja. Selamat siang teman-teman semuanya, serta Bapak Ibu, Mas dan teman-teman semuanya. Eh, Perkenalkan, nama saya Ivan dari Aktoria ITS, dan pada kesempatan ini mungkin aku akan sedikit sharing aja tentang beberapa soal dan pembahasan yang mungkin sering keluar di soal ujian, dan nanti juga bakal ada sedikit beberapa rumus ya di untuk di pembahasannya. Kan nanti bakal ada rumus yang detailnya. Aku mungkin akan bawain beberapa yang ada rumus jadinya, jadi nggak terlalu lama. Dan kalau nanti ada pertanyaan, teman-teman mau bertanya, mau menjawab, itu dipersilahkan ya. Nah, oke, mungkin langsung aja aku untuk soal yang pertama. Ini kita baca bersama. Soalnya diketahui suatu anuitas yang diberikan semi-annually atau secara semesteran. Ini menjadi poin yang harus diperhatikan dulu. Lalu diketahui peluang kematian di usia 69 tahun atau Q69, ada suku bunga, ada benefit di umur 70 tahun, dan ada diketahui di UDD. Serta diminta berapa sih anuitas due dari umur 69 tahun yang diberikan secara semi-annually. Nah, pertama yang harus ditangkap adalah kalau semisal diketahui di sini ada umur 69 tahun dan ada umur 70 tahun, kan ada perbedaan satu umur ya, satu usia, 1 tahun. Nah, itu biasanya akan menggunakan unsur rekursif, atau unsur rekursif pasti digunakan. Cuman rekursifnya seperti apa itu yang harus diperhatikan, jadi tetap perlu dihafalin sih. Nah, kalau kita mau mencari anuitas nomor 9 yang diberikan secara semi annual, itu kita akan punya rumus seperti ini, teman-teman. Anal 9 itu sama dengan I dikalikan dengan D dibagi I yang semi annual dikali D semi annual dikali dengan anuitas 69 ditambah nah, ini tuh nanti ada rumus cepat ya, tapi nanti aja di belakang. Kita cari dulu unsur yang perlu ditemukan sebelumnya. Aku kasih batas. Oke. Nah, untuk menghitung soal ini kita pertama perlu mencari nilai dari anuitas 69 tahun. Anuitas 69. Itu kita akan bisa peroleh dari persamaan ini. Dengan 1 dikurangi 69 per D. Ingat ya, karena di sini dia titik 2 di atas itu atau di awal, jadi pakai pernya per D. Ini bentar. 69. Nah, sayangnya kita nggak punya informasi A69. Nah, tapi kita punya informasi dari benefit A70. Sehingga kita bisa menggunakan rumus rekursi di sini. Rumusnya seperti ini. 69 sama dengan P dikali Q69 ditambah P dikali P69 dikali A70. Nah, kalau teman-teman perhatiin, ini tidak mudah itu, tidak singkat itu, karena kita butuh lagi nilai dari A70. Kembali lagi pakai warna biru. Nah, A70 ini kita juga nggak punya nilainya, tapi kita punya yang benefit yang kontinu, yang ini, yang sama ketiga. Nah, kalau teman-teman ingat under UDD itu ada satu formula lagi seperti ini. A70 yang sama dengan suku bunga dibagi oleh cost of interest-nya dapat A70. Nah, nanti teman-teman bakal dapat formulanya adalah seperti ini. A70-nya sama dengan 0,53 dikali dengan 1,06 dibagi dengan 0,06. Nah, ini tinggal kita substitusikan aja sebenarnya, teman-teman. Udah dapat nanti. Ini kita substitusikan ke sini. Kita bakal dapat nilainya adalah P-nya tadi kita punya I 6%, berarti I 69 per P. Berarti Q 69-nya adalah 0,03 dibagi 1,06
lalu ditambah dengan P69 kan kita peroleh dari 1 min Q69, berarti 0,97 dikali dengan dibagi 1,06 dikali dengan 70 tadi. Nah, nanti kita bisa peroleh nilainya sekitar A69 ini di angka 0,49309. Kalau bisa dalam ujian ataupun dalam lagi latihan gitu ya, ini nggak usah dibulatin, ini kan sebenarnya pembulatan ya, tapi teman-teman nanti store aja atau disimpan di kalkulatornya. Jadi nanti hasil akhirnya tuh akan sangat akurat. Kalau dikumpulin biasanya ya cukup beda beberapa gitu lah. Nah, ketika kita udah punya nilai A09, kita bisa substitusikan di sini. Nanti kita akan punya nilai anuitasnya itu adalah 1 dikurangi A09 tadi adalah 0,49 dibagi dengan D-nya. D, aku harap teman-teman ingat yang ini adalah 1 min P, sehingga 1 dikurangi 1 dibagi 1 tambah I, sehingga kita punya I dibagi 1 plus I. Nah, kita punya nilainya adalah berarti 6% dibagi 1,06, dan kita akan peroleh nilai dari anuitas 69 itu di angka sekitar 8,845541. Nah, kita bisa substitusikan ini ke persamaan yang di paling kiri yang awal yang anuitas 69-nya. Tapi kalau kita pakai persamaan ini, teman-teman, kita harus cari nilai dari suku bunga dan D-nya itu di bagian yang semi annual, karena ada I2 dan D2 di sini. Nah, untuk mempermudah itu ada rumus cepatnya, itu sebentar, ini kan tadi di under UDD, jadi seperti ini teman-teman. Nah, nilai dari I dikalikan dengan D dibagi I semi anual dengan dikalikan D anual, D semi anual itu mendekati 1. Sementara nilai dari yang di kanan ini itu akan mendekati 2M, M min 1 dibagi 2M. Nah ini. Jadi kita akan punya formulanya nanti seperti ini. Anuitas di usia 69 kita kurangi dengan M-1 per 2 min M. 2M, sorry. Nah, ini kalau kita peroleh nilainya nanti adalah 8,84 55 dikurangi M-nya berarti 1/4, itu sekitar 8,69 55. Kalau teman-teman maaf 8,59. Kalau teman-teman mungkin nanti lihat di pembahasannya, itu dia akan dapat nilainya di 8,590. Ini balik lagi karena tadi ada pembulatan sih. Gitu. Kurang lebih untuk soal ini seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Buat soal nomor 1 ini. Oke, ada yang ngasih reaction-nya. Ini buat teoremanya teman-teman bisa lihat di ini sih, di ringkasan rumus yang waktu di share teman-teman panitia itu di under UDD di chapter 5-nya itu ada kok. Tapi itu approximate ya. Tapi sebenarnya akurat sih. Yang penting jangan pakai pembulatan aja buat mencari nilai-nilai sebelumnya. Gitu. Oke, aku rasa kalau dulu aja. Nah, buat nomor berikutnya ini cukup mudah teman-teman konsepnya. Jadi mungkin aku kasih waktu teman-teman ya buat ngerjain dulu mungkin sampai 10.55 sih, atau minimal kasih tahu caranya deh. Itu boleh banget. Sampai 10.55 ya. Jadi dia ada anuitas yang membayarkan selama 4 kali gitu ya.
dari tahap waktu ke 0 dan ke 3, berarti ini kira-kira pakai 2 atau immediate nih. Coba nanti cek, terus diketahui I-nya 7%, hitunglah expected present value dari emitas tersebut. Atau kalau misalnya teman-teman nggak pakai rumus emitas juga nggak masalah sih, ini cukup mudah karena juga sedikit. Oh ya, karena ini non level payment, jadi mendingan ini sih pakai yang manual itu anggapannya, jadi kayak kita diskon back-an satu persatu, nggak susah kok. Sorry. Gimana teman-teman? Ada yang mau coba? Mas, itu ntar jadinya 20 kali 0,97 ditambah V pangkat 1 kali 14 kali 0,92 kali 0,97 dan seterusnya gitu kan, Mas? Coba ulangin dikit pelan-pelan. Terus saya tulis. 20 dikali 0,97 ditambah apa tadi? V pangkat 1 V 14 kali 0,92 kali 0,97 atau 0,92-nya aja. 0,97-nya aja. Oh, berarti yang awalnya 1 ya, karena 0P. Yes, betul. Oke. Oh, berarti nanti selanjutnya baru 0,92 baru 0 kali 0,97 yang yes. 2 kali 2,7-nya. Betul. Oke, thank you Anissa Balkis. Jadi betul, kurang lebih benar. Sebenarnya gini teman-teman. Jadi kita gambar timeline dulu aja di samping sini. Set gitu ya. Ini waktu ke 0, waktu ke 1, waktu kedua, dan waktu ketiga. Nah, di waktu ke 0 ini kan ada pembayaran sebesar 20, gitu ya. Sebesar 20, lalu ada pembayaran sebesar 14, sebesar 27, dan sebesar 23. Nah, karena tadi ini pembayaran di waktu ke 0, di mana kita tahu bahwa peluang hidup seseorang di waktu ke 0 pasti 1. Karena ya, gimana dia bisa beli emitasnya atau dia bisa setuju dengan emitasnya kalau dia nggak hidup gitu kan. Jadi di tahun pertama itu, maaf, di waktu ke 0 itu nggak perlu dikalikan dengan peluang hidup karena pasti 1, gitu ya. Nah, konsepnya kalau anuitas kan kita punya berapa sih pembayarannya, kita diskon back-an aja ke tahun ke 0 atau tahun pertama kalau anuitas pada matematika finansial atau A10. Nah, ketika udah di matematika teori atau di A60 itu yang menjadi pembeda adalah adanya peluang kematian atau peluang kehidupannya. Nah, dalam hal ini dia harus masih hidup gitu kan untuk memberikan suatu anuitas. Makanya nanti selain kita diskon back-an ke sini ada V gitu ya, ada V kuadrat, dan ada V pangkat 3. Kita juga perlu mencari TPX-nya. Jadi di sini dia 0,97 peluangnya, lalu di sini juga 0,92, dan dari tahun kedua ketiga itu 0,87. Jadi kalau kita bikin persamaannya, kita akan boleh nanti EPV-nya itu adalah berarti 20, ya kan? Sebenarnya kan dikali dengan V, tapi V-nya V pangkat 0, jadi 1. Tapi nggak apa-apa, V pangkat 0 dan dikali dengan peluang hidupnya pasti 1.
Itu untuk tahun pertama. Untuk tahun kedua, untuk tahun ke-0. Untuk tahun pertama berarti untuk tahun 1 dites sama dengan 1, 14 dikalikan dengan diskon BKV pangkat 1 dikali dengan peluang hidupnya dari tahun ke-0 ke tahun ke-1 adalah 0,97. Nah, lalu untuk tahun berikutnya adalah 27 pembayarannya, didiskon BK sebanyak 2 kali, P kuadrat, dan dikalikan dengan peluang hidup seseorang bertahan dari tahun ke-0 ke tahun kedua. Jadi 0,97 dikali 0,92. Selanjutnya tinggal ditambah yang terakhir, 23 dikali dengan V pangkat 3 didiskon BK sebanyak 3 tahun, dikali peluang hidupnya 0,97 dikali 0,92 dikali 0,87. Oke, ini persamaan seperti ini. Kita peroleh nanti nilainya itu ada di sekitar 68,33. Oke, thank you Anissa. Mungkin buat teman-teman yang lain pada pertanyaan. Jadi buat yang penting konsepnya sih kalau kita nggak hafal rumusnya ya. Jadi ingat aja kalau anuitas itu kan pembayaran yang sebenarnya didiskon BK, tapi karena dari sini kita udah masuk ke matematika teori itu udah peluang hidup gitu. Jadi tetap harus dikali sama peluang hidupnya. Sebenarnya simple kayak kalau teman-teman paham anuitas paling simple sih. Itu. Ini tuh yang pakai sigma itu ya, KPX itu ya? Ya betul. Jadi ini sigma dari K sama dengan 0. Di sini kan kita sampai 3. Anuitasnya kali V pangkat K dikali KPX. Gitu. Cuman kalau aku pribadi jarang ngafalin rumus. Jadi, karena kalau di ujian itu kalau ada ngafal, sebenarnya enak sih kalau ngafal rumus cepat, tapi kalau ngafal rumus yang konsep ini agak pusing lama. Tapi kalau yang rumus cepat kayak yang tadi itu yang di atas itu perlu sih. Gitu. Buat mempercepat perhitungan. Oke, mungkin aku lanjut dulu ya ke nomor 3. Nah, buat nomor ini kita perlu perhatikan beberapa hal ya. Yang pertama, ada satu program dana pensiun itu membayarkan pembayaran yang terjamin atau pasti dibayarkan walaupun tetangganya meninggal gitu ya, sebesar 1.100 selama awal tahun selama 6 tahun pertama. Jadi 6 tahun pertama semenjak dia berusia 65 tahun itu adalah suatu anuitas pasti. Jadi tinggal kalau di matematika finansial ya udah tinggal 1 min P pangkat N per D gitu ya, karena awal. Itu untuk 6 tahun pertama dari usia 65 tahun. Nah, selanjutnya di usia 71 tahun atau 6 tahun tadi, setelah 6 tahun tadi, itu akan ada pembayaran berupa anuitas kontinu sebesar 900 per tahun selama tetanggung masih hidup. Ya. Dan diketahui bahwa I-nya untuk 6 tahun pertama 2% dan untuk 6 tahun berikutnya adalah 2,5%. Lalu dikasih tahu juga LX-nya dan dikasih tahu juga anuitas 71-nya. Ya. Dikasih tahu juga salah satu yang penting adalah asumsi dari Didi dan diminta nilai sekarang atau present value dari pembayaran ini ketika menerima pembayaran pertama. Gitu ya. Jadi dari sini kita bisa punya persamaan present value itu tadi yang di awal adalah pembayaran pasti, anuitas pasti 1.100 untuk 6 tahun, berarti dikali 6. Nah ini dulu, ya. Ditambah dengan gini logikanya, dia akan membayarkan 900 gitu ya. Di 6 tahun setelah 65 tahun, berarti dia harus hidup dulu kan. Karena pembayarannya hanya jika hidup. Berarti kita harus cari peluang dia hidup, berarti 6P65 ya dong. Jadi seseorang berusia 65 tahun hidup 6 tahun lagi gitu. Nah, ini 6P65. Nah, kita perlu juga nanti mengkalikan ininya dengan mendiskon back-kan anuitasnya ini ke 6 tahun berikutnya.
ke 6 tahun sebelumnya, maaf. Kita kalikan dengan V pangkat 6. Nah, kita juga perlu mencari nilai dari anuitas kontinunya di tahun 71 tahun gitu ya. Nah, dari sini kita bisa coba masukin dulu aja pelan-pelan 1100 dikalikan dengan anuitas 6-nya berarti tinggal 1 dikurangi V-nya kan berarti 1,02 ya. Pangkat min 6 langsung dibagi dengan D-nya. D-nya adalah tadi I per 1 berarti 2% dibagi 1,02. Ini buat anuitas yang pertama, yang bagian I kita udah dapat anuitasnya, ada aman. Sekarang yang untuk yang anuitas kontinu ya, berarti 900. Nah, 6P65 ini kita bisa peroleh dari persamaan LX ini. Logikanya adalah berapa sih yang masih hidup di tahun 71, di usia 71 tahun dibagi dengan di usia 65 tahun gitu ya. Jadi tinggal dikalikan aja 50.000 dikurangi 2 dikali dengan 71 kuadrat dibagi dengan 50.000 dikurangi 2 dikali 65 kuadrat. Lalu untuk V-nya tadi kita bisa boleh 1,02 pangkat min 6. Perlu diingat kenapa masih pakai yang 1,02 karena ini kita mau membawa dia kembali ke usia 65 tahun. Nanti kalau di perhitungan untuk anuitas 71-nya baru kita pakai 0,025. Nah, untuk kita mencari tahu anuitas kontinu 71 kita nggak punya nilainya, jadi kita cari tahu dulu. Nah, ini kita bisa tadi pakai rumus yang tadi Pak Imam udah sempat sharing, itu gini. Jadi anuitas 71 yang kontinu itu akan sama dengan I dikali D dibagi dengan cost of interest kuadrat dikali dengan anuitas 71 ditambah cost of interest-nya dikurangi dengan I dibagi cost of interest kuadrat. Nah, dengan kita tahu bahwa D itu adalah I dibagi 1 plus I dan cost of interest itu adalah ln 1 plus I, maka kita akan peroleh nilai dari 71-nya ini sekitar 5,121145. Nah, ini tinggal kita masukin aja 5,121145. Kita akan peroleh nilainya itu di sekitar nanti 10216,7462. Kurang lebih buat yang soal ini seperti itu. Jadi harus dipahami dulu sih soalnya itu pembayarannya seperti apa gitu. Ada pertanyaan teman-teman? Aku mau tanya boleh nggak? Boleh. Itu misalnya kalau pembayarannya itu misalnya 500 selama 3 tahun dan 600 selama 3 tahun setelahnya. Itu nanti jadinya rumus yang awalnya itu 500 dikali A double dot 3 ditambah 600 dikali A double dot 3 yang di deferred gitu bukan Mas? Jadi dikali NEX nanti. Iya, jangan lupa didiskon B-kan juga atau sebenarnya kalau kamu mau kamu bisa gini. Jadinya 500 selama 6 tahun gitu kan. Nanti ditambah 100 selama 3 tahun nanti didiskon B-kan. Jadi nggak harus 500 sama 600. Nggak harus 500-nya 3 tahun, nggak harus 500 3 tahun. Bisa jadi 506 tahun tapi sisanya jadi 100. Nangkep nggak? Oke, nangkep diskon back-nya itu pakai peluang hidupnya itu juga kan? Jadi Iya. nanti bakal 5P65 dikali VIP pangkat 5 ya? Ya, jadi misalkan tadi kamu 3 tahun atau 5 tahun, misalkan 3 tahun ya, berarti tinggal ya benar 3P65 gitu kan. Dikalikan nanti V pangkat 3-nya karena bakal diskon back lagi. Jadi peluang dia hidupnya dulu 3 tahunnya berapa, terus didiskon backin sama nilai emitannya. Gitu.
Terima kasih. Oke. Konsepnya sama kayak anuitas biasa, cuman kayak anuitas di materi finansial, cuman ada tambahan dari peluang kehidupan atau peluang kematian. Oke, mungkin aku lanjut dulu aja. Buat soal ini, selanjutnya ini cukup mudah juga. Jadi suatu anuitas sebesar 1.000 per tahun gitu ya, selama 5 tahun dengan pembayaran dilakukan secara kuartalan pada seorang berusia X diketahui itu notasinya apa? Ayo, aku juga lupa. Nggak, itu yang term ya, yang benefit dari term, terus dikasih tahu benefit dari pre-endowment kalau nggak salah itu. Dan diminta nilai sekarangnya, dan dikasih tahu nilai sekarang dari atas itu adalah sekian, diminta nilai dari I-nya, gitu ya. Oke, ini kita, kalau teman-teman ingat tadi, Pak Imam udah menjelasin juga, kita akan punya persamaan seperti ini, teman-teman. Present value sama dengan 1.000 dikali, ini berjangka, teman-teman ya. Kalau teman-teman perhatiin, berlaku selama 5 tahun, berarti kan ya udah, selama 5 tahun cuma dijangka waktu itu, gitu ya. Dikali dengan anuitas X5 ini kuartalan. Nah, kita punya present value-nya adalah 4.791 dengan. Nah, kalau teman-teman ingat hubungannya dari anuitas dan benefit gitu ya, kita punya bahwa bar X itu sama dengan 1 dikurangi AX per D. Nah, dengan hubungan yang sama, kita akan peroleh nilainya adalah 1 dikurangi AX ini dibagi dengan D. Nah, kalau teman-teman tadi ingat, termnya ketika suatu anuitas itu term berjangka, benefitnya dia akan menjadi endowment ya. Nah, ketika kita punya endowment dan di sini kita dikasih tahu yang term sama pure endowment, ya udah kita bisa menjumlahkan hal tersebut. Jadinya kita punya nanti persamaannya adalah 4791,83 dengan 1.000. Ini kalau aku bikin di samping sini, X5 ini akan sama dengan yang term ditambah dengan si endowment-nya 5X. Nah, jadi kita tinggal jumlahin aja, 1 dikurangi 0,2 ditambah 0,535. Ini tinggal dibagi dengan nilai D-nya. D-nya tadi kita cari, maaf ini itu harusnya D pangkat 4. D4, sorry. Nah, nanti kita akan peroleh nilai dari D4-nya itu di angka 0,055302. Nah, kita disuruh mencari I-nya ya, bukan D-nya. Nah, kalau teman-teman ingat kita punya satu hubungan juga di matematika finansial, itu 1 plus I sama dengan dalam kurung 1 dikurangi D pangkat M per M pangkat min M. Nah, dengan hubungan dengan formula ini, kita bisa memperoleh nilai I-nya itu adalah sekitar 0,057. Kurang lebih itu teman-teman. Jadi ini juga balik ke konsep term yang suatu entitas berjangka itu dia akan menjadi endowment gitu. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Ya tadi ke off cam ya, sorry. Ke senggol kabelnya kayaknya. Kalau silakan teman-teman, atau kalau udah cukup bisa kasih reaction. Kalau ada yang mau bilang juga boleh. Itu ini buat soal ini silakan teman-teman tentuin ekspektasi GG-nya aja
Karena kalau nanti jadi pulangnya agak lama, kurang lebih ini adalah GG ini atau double G ini adalah percent value random variable dari anuitas kontinu gitu ya. Anuitas kontinu pasti selama 10 tahun. Jadi dia itu pasti dulu selama 10 tahun, terus sejumlah satu dibayarkan seumur hidup. Jadi 10 tahun pertama tuh pasti, sisanya tuh ya selama dihidup gitu kan. Nah, ini tinggal cari aja nanti berapa sih nilainya gitu. Mungkin sampai 11 sampai 19 ya. Ini atau minimal kayak tadi sih, atau caranya OTP di mana. Kalau ini juga nggak terlalu sulit gitu. Cuman ini bedanya di continue aja. Ini mirip sama tadi nomor berapa ya? Yang pasti tadi tuh. Yang nomor 3 itu mirip, cuman bedanya ini Pak ini continue. Anuitas awalnya itu continue. Satu note lagi, kalau teman-teman lihat dari UXT-nya itu di 0,01 dan nggak ada variabel T-nya, kan berarti tetap. Nah, kalau tetap itu berarti di constant force of mortality asumsinya. Itu cukup kepake sih buat ngitung anuitas continue-nya nanti. Gimana? Ada yang udah dapat step by step? Silakan kalau teman-teman ada yang mau coba. Itu berarti anuitas kontinu yang dibayarkan 10 tahun ditambah deferred 10 dari anuitas kontinu seumur hidup. Dapat ininya nggak? Angkanya nggak? Berapa? Belum ngitung sih. Hitung ya. Ya udah nggak apa-apa. Thank you Anita. Aku langsung jelasin ya. Thank you. Jadi benar. Pertama langsung anuitas continue aja. Aplikasi dari ini adalah ini. Jadi ini pembayaran sebesar 1 ya. Jadi tetap 1 aja dan anuitas dulu continue ditambah dengan ini. Balik lagi tadi dia harus hidup selama 10 tahun dulu gitu kan. Jadi logikanya kan adalah ini ya apa? 10px gitu ya. Dan dikalikan dengan V pangkat 10. V pangkat 10, maaf ini agak jelek. Dikalikan dengan anuitas kontinu dari X plus 10 gitu ya. Nah, teman-teman perlu ingat karena ini continue dan under constant force of mortality, kita akan punya nanti bahwa nilai TX itu adalah eksponensial dari minus mu dikali T, dan kalau teman-teman ingat juga kita punya ini ya, force of mortality itu adalah ln 1 plus T. Maaf, force of interest bukan force of mortality. Nah, kalau kita mencari nilai dari eksponensial dari force of interest-nya, kita akan punya nilai 1 plus T. Nah, nilai V itu kan ini ya, 1 plus I pangkat min 1. Berarti kita akan punya V itu sama dengan eksponensial dari minus force of interest. Gitu. Jadi dengan hal itu kita bisa masukin persamaan ini semuanya. Ini tinggal 1 dikurangi eksponensial pangkat min 10 dikali dengan 0,06 tadi ya, dibagi dengan 0,06.
lalu ditambahkan dengan nilai 10 PX-nya itu berarti ini, eksponensial pangkat mininya adalah 0,1 dikali 10, gitu ya, dikalikan lagi dengan eksponensial pangkat min 10 dikalikan dengan 0,06. Sorry, ini kalikan dengan, nah ini anuitas kontinu dari X plus 10 ini, teman-teman harus ingat juga teoremanya atau formulanya itu seperti ini. Jadi kita akan punya nanti satu teorema lagi di sini ya. Anggap aja kabar X kontinu itu adalah itu sama dengan 1 dibagi mu ditambah force of interest. Itu udah pasti dalam constant force of mortality. Jadi tinggal 1 dibagi 0,06 ditambah 0,01. Gitu ya. Nanti kita akan boleh nilai ini adalah di angka sekitar 14,6139. Gitu. Ini buat yang ekspektasi dari GG-nya. Kurang lebih gitu untuk yang ekspektasi GG-nya. Tapi untuk peluang dari ini yang diminta selanjutnya kita akan coba di sebelah sini ya. Di sini. Nah, kita kan mau dia uang dari GG besar dari 1,1, berarti dapat uang dari GG itu seperti ini. Itu dikurangi eksponensial pangkat minus 0,06 T dibagi dengan 0,06 lebih besar dari 1,1 dikali tadi ya 14,79. Nah ini tinggal kita olah aja, kita bakal dapat nilai peluang itu adalah T lebih besar dari 55,65. Ini tinggal diubah aja ya apa bentuknya ya. Jadi 0,06-nya pindah ke kanan, terus 1 minus hasilnya sama lebih besar daripada eksponensialnya, nanti diulankan dapat nilai T-nya seperti hari ini, dan kita bisa boleh nilainya eksponensial pangkat minus 55,65 dikali dengan 0,01 itu hasilnya adalah 0,573. Kenapa bisa seperti ini? Ini tuh dari fungsi xt-nya. Constant force of mortality itu nanti ini eksponensial dari minus mu x, mu t berarti di sini, gitu. Ini buat nomor mungkin aku lanjutin dulu ke nomor 6 ya. Yang nomor 6 ini soalnya teman-teman, jadi ada suatu anuitas, jadi dia tuh bisa memberikan anuitas sebesar P per awal tahun seumur hidup jika masih hidup 2 tahun setelah memenangkan lotre. Jadi ini bikin atau ke 0 atau ke 1, 2, 3, dan 4 dan anggapannya di sini berarti setelah 2 tahun setelah memenangkan lotre. Jadi di waktu ke 0 itu dia akan menyetujui lotre. Terus dilihat, oh tahun pertama hidup gak? Hidup. Tahun kedua hidup. Nah, tahun ketiga baru dapat nilai sebesar P. Keempat dan pertama itu dia harus membayarkan sebesar KF plus 1P kepada penyelenggara, di mana dia akan membayar sebesar 2P kalau di tahun awal bayar sebesar P. Jadi ini P
Ini minus P sama minus 2P karena pembayaran. Pertanyaan teman-teman silahkan, atau perlu diskusi lebih juga nanti aku bisa share kontakku, nggak apa-apa kalau mau. Atau udah cukup? Yang mendapatkan waktunya di hari Sabtu ini, teman-teman mungkin bisa langsung balik ke main room aja. Terima kasih teman-teman, jangan lupa untuk isi